akhirnya yang terjadi adalah kita bikin sesuatu yang tidak baik, itu di Roma 7. Jadi itu yang dilukiskan oleh Wagner, bahwa itu adalah kehidupan seorang hamba gitu. Jadi sangat menyedihkan ya kalau kita membayangkan kita punya kondisi itu bagaimana. Karena apa? Ya gitu, sesudah jatuh dalam dosa kita punya kehidupan itu sudah apa ya? Yang dulu sangat harmonis dengan Tuhan, ya sekarang sudah terbalik gitu. Kita sudah bermusuhan dengan Tuhan, kita mempunyai carnal mind, pikiran daging, keinginan daging yang tidak mau tunduk sama Tuhan, kita berontak sama Tuhan. Itulah kita punya keadaan gitu. Jadi yang kita lihat di sini bahwa kalau kalian baca tulisan E.T. Jones, atau kita yang sudah pernah baca, kalau kalian masih ingat, E.T. Jones bilang, kenapa kita ada keinginan misalnya mau berbuat baik. Padahal waktu kita jatuh memang sama sekali nggak ada keinginan, dia tidak ada satupun yang baik di manusia. Tapi kenapa ada keinginan? Di situ E.T. Jones katakan karena waktu jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan enmity atau permusuhan. Dan permusuhan itu adalah kita nggak mau ya sesuatu yang jahat, kita mau melakukan sesuatu yang baik. Ada keinginan di situ untuk melakukan yang baik. Tapi kenyataannya yang kita lakukan itu yang buruk. Nah itulah hamba dosa, karena kita melayani orang hamba itu, kita melayani ya keinginan daging kita sendiri. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau kita sekarang membahas bukan bagaimana untuk mengingini sesuatu yang baik, semua mengingini sesuatu yang baik, tapi kenyataan yang ada semua melakukan yang tidak baik gitu. Itulah deskripsi dari seorang hamba. Jadi kalau kita nggak tahu kita punya kondisi bagaimana, kita nggak akan menghargai seorang pembebas ya. Kalau kita tahu kondisi kita sangat mengerikan, seorang hamba, orang pembebas itu kita akan sangat menghargai gitu. Makanya Rasul Paulus bilang, puji Tuhan karena kebebasan itu berada dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus juga mengatakan bahwa dia akan membebaskan orang tawanan gitu. Jadi disinilah dalam pembahasan ini, kalau kita berada dalam situasi seperti itu, ya kita mau bikin yang baik kok jatuh-jatuh terus, itu kita harus sadar bahwa kita itu berada dalam perhambaan dosa, dalam penjara, dikurung gitu. Kita nggak mau melakukan sesuatu tapi yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita nggak mau. Seperti itu. Misalnya, saya ini jadi budak. Misalnya saya nggak suka saya nggak mau mencuri misalnya begitu. Tapi karena saya itu diperbudak dan saya punya master bilang, kamu harus mencuri, kalau nggak kita bunuh kamu gitu. Ya saya harus mencuri karena untuk mengikuti akan Tuhan kita ya. Jadi begitulah dosa yang ada dalam diri kita. Makanya dengan pelajaran ini dan sesudah ini nanti bab berikutnya akan ada contoh-contoh dalam Alkitab yang orang-orang sudah diperhamba dan bagaimana orang-orang itu dilepaskan dari perhambaannya. Nah, itu yang kita akan pelajari. Makanya Wagner bilang dalam tadi permulaan ini adalah pelajaran yang praktis, yang mana waktu kita mendengar cerita di Alkitab bagaimana Tuhan melepaskan dari perhambaan, itulah yang akan terjadi di dalam diri kita. Dan kita bisa lakukan right away gitu ya, untuk bagaimana pelepasan kita dalam perhambaan dosa. Oke, thank you Kak. Terima kasih Joy tambahannya ya. Di sini kita membahas bagaimana kita lepas ya dari perhambaan dosa. Sudah tadi ditekankan oleh Sister Joy. Ini poinnya bagaimana kita belajar ya, kita melihat lebih jelas lagi bagaimana kita lepas ya dari kepada hamba menjadi seorang yang merdeka ya. Saya banyak menonton di waktu lalu, ya, menonton film-film tentang perbudakan, dan di mana ada fase di mana orang-orang ini pada akhirnya bebas, ya, tidak lagi menjadi
budak dan mereka memiliki kesetaraan hak dan kehidupan ya di Amerika Serikat itu untuk menjadi manusia yang bebas. Dan sangat mereka dengan air mata menangis, mereka dengan sukacita. Dan saya bisa merasakan pengalaman bebas dari saya bisa merasakan bagaimana kebebasan dan kebahagiaan yang mereka terima itu sebagai seorang yang dibebaskan. Ada saudara Dave, silakan Brother Dave untuk tambahan mungkin atau masukan, silakan. Ya, terima kasih, Brother Dolphin. Selamat sahabat untuk semua. Selamat sahabat. Jadi ini ada pertanyaan ini. Ya. Apakah kita sebagai pengikut Kristus ini wajar kita jatuh bangun? Karena kan tadi ada perbudakan, kita sudah dimerdekakan. Nah ini karena pergumulan saya juga gitu, karena kita berusaha belajar ya, saudara-saudara iman. Bahkan kalau saya jatuh berarti saya tidak percaya Tuhan, kan begitu kan logikanya. Kalau saya percaya Tuhan, pasti saya tidak jatuh. Nah, tapi kita kadang sudah berusaha hari ini, mungkin kita review besok siang jatuh gitu. Nah, bagaimana? Apakah jatuh bangun itu wajar, satu kewajaran, atau harus bagaimana kalau bukan itu suatu kewajaran? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang baik sekali. Ini kita sudah bahas di atas tadi bagaimana alaminya manusia itu dari pengalaman Rasul Paulus, dari pernyataan Rasul Paulus, ya. Tapi saya mau kasih kesempatan, siapa yang bisa bantu jawab sebelum kita kembali kepada kutipan-kutipan di sini. Kita di sini sama. Halo, bro. Ya, silakan brother. Halo, Bin. Oke, kita ingin menanggapi pertanyaan dari Dave. Jadi memang kenapa kita jatuh bangun ya? Penjelasannya adalah, jawabannya adalah yang pertama, bahwa Injil itu belum penuh. Kalau sekiranya Injil itu telah penuh, maka kuasa dosa itu akan kehilangan kuasanya. Kemudian pada akhirnya kita akan berada di dalam keadaan di mana kita tidak lagi ya akan jatuh ke dalam dosa itu. Dan ini saudara-saudara, kita sementara dalam proses ke arah sana. Karena Alkitab juga menjelaskan seperti itu, Nubuat menjelaskan seperti itu. Ketika kita akan memiliki sifat karakter seperti Kristus ya. Tapi memang kita bersyukur ya, sementara kita menuju ke arah sana, sesungguhnya kita dijamin ya. Dalam proses ke arah sana itu kita dijamin dengan kebenaran yang 100 yang Tuhan telah buat untuk kita. Seperti itu ya. Sesuatu yang kita akan capai 100, tapi kemudian dalam proses perjalanan ke arah sana, ke arah 100 itu, kita dijamin oleh kebenaran Kristus yang sempurna dalam proses ke arah sana. Kemudian yang kedua ya, ada beda, ini dosa ya. Yang kita buat itu, kita kasih istilah seperti ini, ada dosa yang kita lakukan itu sebagai profesi. Contoh, dosa misalnya seorang penghubung, dulu kita mengalami itu ya, kita belak-belakan saja ya. Kemudian ketika kita menjelaskan kepada orang yang lainnya mungkin akan membeli membeli barang yang kita tawarkan, kita akan menyatakan bahwa itu bagus sekali. Padahal sebenarnya itu barang yang tidak bagus. Tapi hanya untuk kepentingan keuntungan kita menyatakan seperti itu. Dan itu adalah bisa dikatakan dosa telah menjadi profesi ya. Ada dosa memang yang betul-betul mengikat, yang memang betul-betul mengikat kita, yang sepertinya itu sangat sukar untuk kita kalahkan ya. Bahkan ketika kita berpositif secara pikiran positif sekalipun ya, bahwa kita tidak akan lagi dikuasai oleh dosa itu. Tapi tetap dosa itu kembali kita lakukan ya. Kemudian ada wilayah dosa di mana kita bikin itu malah kita nyaman. Misalnya marah-marah ya, kita marah. Kan biasa begitu orang khususnya laki-laki tiba pada situasi tertentu, kemudian kita diuji untuk itu, pada akhirnya kita tidak tahan uji dan kita jatuh untuk masalah itu. Apakah pertanyaannya ketika kita jatuh dalam situasi itu, apakah memang itu kita tidak percaya, atau apakah Injil itu kita tidak ketahui? Ya,
Dan memang tidak seperti itu, saudara-saudara. Ya, bahwa sesungguhnya kita sementara berproses ke arah sana. Akan tiba pada kepenuhan di mana Injil itu akan berkuasa seperti murid-murid dan mereka mengalami kuasa kasih karunia itu sendiri. Nah, dalam proses ke arah sana, ya, dalam proses ke arah sana, itu yang Tuhan inginkan bahwa kita dapat melihat ya bahwa Tuhan menyelesaikan masalah dosa di masalah yang paling dalam ya. Masalah yang paling dalam itu adalah genetika ya. Ketika kita menerima segala kecenderungan jahat di dalam hati kita, Tuhan telah menyelesaikan itu. Bahkan dosa yang kita sementara lakukan, bahkan dosa yang kita tidak enak lakukan, Tuhan sudah selesaikan itu, masalah dosa itu. Seperti itu ya, di dalam realitas kuasa Injil itu sendiri. Nah, ketika kita dalam proses ke arah sana, kita terus mengimani dalam kuasa itu, akan tiba pada titik di mana dosa itu tidak akan lagi berkuasa. Akan tiba, dan memang akan seperti itu, bahwa di wilayah dosa, mau dia di gen, mau dia di pikiran, mau dia di perkataan, mau dia di perbuatan, Tuhan telah menyelesaikan masalah dosa. Dan kalau kita mengimani ya, di dalam realitas itu, sepertinya dosa itu lama-kelamaan itu akan kecil dan akan kehilangan kuasanya. Karena memang Injil berkuasa untuk menyelesaikan masalah dosa itu. Dan itu sudah selesai. Dan kita hanya akan mengimani kemenangan-kemenangan yang Yesus telah miliki di dalam kemanusiaannya yang kita juga dapat miliki. Jadi ketika kita bisa melihat ya, waktu kita melihat dosa, kita melakukan dosa profesi itu, nah kita stop making itu. Kemudian yang kedua, kita mengalami pergumulan di mana dosa itu kembali ulang, nah, sudah, Yesus telah menang. Dan kita melihat di wilayah kedalaman sekalipun di genetika telah selesai, ketika kita mengimani di wilayah sana, dosa itu selesai. Tapi bukan saya ya, tapi Yesus yang bekerja di dalam saya. Nah, itulah penjelasan Paulus yang menjelaskan bahwa kita berada di dalam Kristus, di mana hukuman itu tidak akan menimpa kita. Dan itulah kuasa Injil itu sendiri. Jadi bagian kita adalah kita akan terus fokus kepada Injil yang menyelesaikan masalah dosa itu sendiri di semua wilayah dosa itu sendiri, dan kita akan menerima manfaat kemenangan-kemenangan dari dosa setiap hari. Kalaupun kita jatuh ya kita akan kembali berfokus kepada Injil itu sendiri. Dan kalaupun kita jatuh itu ada dosa yang memang dia masih muncul, mari kita suka. Itu adalah proses di mana hukum Tuhan sementara menyatakan dosa itu, dan proses di mana Injil Kristus akan mengambil ya dan menghancurkan kuasa dosa itu yang sementara mengikat kita. Oke, mungkin itu yang tanggapan dari pertanyaan Brother Dave. Oke, terima kasih Brother. Semua Tuhan memberkati. Jadi mohon izin untuk duluan karena untuk melayani. Terima kasih. Tuhan terima kasih memberkati Pastor semua. Erik. Tuhan memberkati. Selamat melayani. Brother Dave, tadi kita bahas di atas bagaimana Rasul Paulus menjelaskan keberadaan manusia kita ini sebagai hamba dosa. Jadi kecenderungan kita itu jatuh dan jatuh lagi. Jatuh dan jatuh lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa Kristus adalah pembebas kita. Apa yang Brother Dave tanyakan itu pengalaman pribadi saya yang sangat kental setiap hari. Aduh, sedih. Saya baca firman, saya lakukan semua yang harus saya lakukan. Saya ke gereja, saya memberikan perpuluhan, saya melawat orang, ya, saya vesper, malam Rabu, semua saya lakukan itu. Ya, tapi kenapa saya ada di dalam dosa lagi? Saya tetap ada dalam dosa. Itulah kecenderungan. Tadi Brother Erik juga sudah jelaskan. Itulah kecenderungan kita. Tapi apakah tidak ada pengharapan? Inilah kita, apa yang sedang kita pelajari ini. Menjadi suatu pengharapan kekuatan buat kita. Bagaimana Brother Dave? Ada sanggahan lagi? Silakan. Sebelum kita lanjut kepada kutipan yang akan menjawab juga pertanyaan dari Brother Dave. Iya, lanjut saja Brother. Terima kasih. Sudah bisa bantu ya. Terima kasih Brother Dave ya. Jadi benar sekali pengalaman pribadi yang Brother Dave alami itu pengalaman saya. Pengalaman kita semua. Kok kita nih Kristen, kok kita Advent, kok kita berdosa. Kok kita jatuh terus setiap hari. Dan ini menyedihkan. Tapi ada kelepasan. Kita lihat apakah Kristus membebaskan kita dari pengalaman orang Kristen sejati? Tentu saja tidak. Kita lihat selanjutnya. Perhambaan dosa yang dikeluhkan oleh sang rasul dalam buku Roma pasal 7 itu bukan merupakan pengalaman dari seorang anak Allah, tetapi adalah pengalaman dari seorang hamba dosa. Kita bicara tentang hamba yang mendapat kelepasan. Untuk membebaskan manusia dari tawanan dosa, itulah Kristus telah datang. Lihat ya. Screen-nya Brother, mohon maaf screen-nya belum muncul.
Oh, sorry, belum muncul. Bagaimana? Yang lain, apa ada lihat? Bisa lihat Ada Pak? bro. Bagaimana? Sorry. Ada. Bisa Ada. ya, bisa ya. Ada Pak. Oke. Oke, thank you. Brother Dave sudah lihat? Belum ada. Belum ada ya? Tunggu. Saya keluar dulu mungkin ya. Oke, jadi apa yang tadi ditanyakan oleh Brother Dave ini alami sekali, ya. Itu yang terjadi. Dan kita lihat di sini jawabannya dari pertanyaan itu. Dan untuk membebaskan manusia dari tawanan dosa, itulah Kristus telah datang, bukan untuk melepaskan selama hidup kita dari peperangan dan pergumulan dengan dosa. Ingat ya, Tuhan bukan buat kita tidak berperang lagi, ya. Tapi lihat apa? Tetapi membebaskan dari kekalahan kita. Yaitu untuk menyanggupkan kita menjadi kuat dalam Tuhan dan dalam kuat kuasanya agar kita dapat bersyukur kepada Bapa yang telah membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi untuk menyanggupkan saudara dan saya menjadi kuat dalam Tuhan dan dalam kuat kuasanya agar kita bisa bersyukur. Nah, yang telah membebaskan bersyukur kepada siapa? Tentunya kepada Bapa, ya. Bagaimana, Brother Dave? Sudah bisa lihat? Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi Kristus datang ya untuk membebaskan manusia dari tawanan dosa. Itulah Kristus telah datang, bukan untuk melepaskan saudara dan saya seumur hidup ya. Selama hidup kita, bukan untuk melepaskan selama hidup kita dari peperangan dan pergumulan ya dengan dosa, tetapi membebaskan dari kekalahan kita ya, untuk menyanggupkan kita menjadi kuat dalam Tuhan dan dalam kuat kuasanya agar kita dapat bersyukur kepada Bapa yang telah membebaskan kita dari kuasa kegelapan dan menempatkan kita di dalam kerajaan anaknya yang kekasih, yang oleh darahnya kita memiliki kebebasan. Makanya ada orang berdoa begini. Saya dulu diajarkan bahwa kalau berdoa, Tuhan bukan jauhkan kami dari ujian-ujian, ya, tapi mampukan kami untuk menghadap ujian, ya, karena ujian, ya, peperangan ini, pergumulan, struggle ini tetap ada, dan Tuhan tidak membebaskan kita dari itu, tapi Tuhan memberikan kita membebaskan kita dari kekalahan. Artinya Tuhan menuntun kita untuk mendapat selalu kemenangan dari setiap ujian yang ada. Kenapa ujian ini tetap ada? Dunia berdosa, kita ada di dalam dunia berdosa. Dan kita menjadi hamba dosa. Dan pada hakikatnya kita adalah orang-orang berdosa. Itu yang terjadi. Dan kecenderungan kita melakukan dosa. Ya. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana pembebasan ini dihasilkan? Oleh anak Allah, Kristus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Saudara, tetap di dalam firman Tuhan, dan kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara, akan memerdekakan saya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8. Pertanyaannya, apakah saudara percaya firman ini bilang begitu? Apakah saudara mau mengaminkan? Atau ini hanya sekedar firman yang nantinya akan lewat? Saya nggak percaya, saya hari-hari tetap berdosa kok.
Saudara, janji kemerdekaan, janji kebebasan Tuhan sudah kasih kepada kita. Tuhan sudah berikan, hari ini ditegaskan. Kemerdekaan datang kepada siapa saja yang percaya. Ini jawaban Brother Dave tadi. Untuk Brother Dave, untuk saya, dan untuk kita semua. Ya, kemerdekaan datang kepada siapa saja yang percaya. Sebab siapa saja yang percaya dalam namanya akan diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kebebasan dari hukuman akan datang pada mereka yang tinggal di dalam Kristus Yesus. Dulu kita bahas tentang on off. Kenapa kita berdosa? Karena hari ini saya terhubung dengan Tuhan, besok tidak. Saya hari ini putus dengan Tuhan, besok tidak. Akhirnya 1 minggu saya tidak berdosa, minggu kedua saya berdosa, minggu depan, bulan depan saya berdosa. Kenapa? Saya on off kayak lampu, mati hidup. Saya tidak terhubung terus dengan Tuhan. Ini yang menjadi penyakit kita. Makanya dia bilang, tinggallah di dalam Kristus Yesus. Dan kita akan mengenakan Kristus melalui iman. Saudara percaya enggak ketika firman bilang tidak ada yang baik dalam diri saya, tidak ada yang baik dalam diri saudara? Percaya enggak saudara? Atau apakah semua perbuatan baik yang saudara lakukan selama ini itu menjadi satu kredit bahwa saudara bisa dibenarkan, saudara bisa membujuk Tuhan? Kita sedang menghina Tuhan dengan pemikiran seperti itu, saudara. Ya. Saya tinggal di Bali lama dan kehidupan di sana pohon itu disembah, pohon dipakaikan kain, ya, setiap hari ada offering. Ya. Dan mereka dibenarkan oleh pengetahuan mereka seperti itu. Mereka dibenarkan oleh pengetahuan mereka seperti itu. Tapi apakah firman Tuhan tidak akan sampai kepada mereka? Firman Tuhan akan sampai kepada mereka, ya, pada waktu yang tepat. Tetapi yang saya mau bilang di sini dihubungkan dengan keadaan kita. Ya, iman kita seperti apa? Ya. Dosa di dalam segala bentuknya, penyembahannya, penghinaannya, ya, kita melalui kepada Tuhan dengan tidak kita percaya, itu akan apa ya? Akan membawa kita lebih tersesat, lebih jauh. Ya. Yang saya mau bilang tadi bahwa adalah orang-orang yang menyembah batu sekalipun, ya, menyembah pohon sekalipun, kebenaran akan sampai kepada mereka. Ya, dan kita tidak bisa datang untuk menghakimi mereka. Tetapi bagaimana kita yang sudah melihat kebenaran Kristus ini? Bagaimana kita yang sudah hari-hari dengan firman Tuhan? Ya, masih tetap salah, masih tetap berdosa. Dan bagaimana kita melihat Kristus sebagai pelepas saudara dan saya? Bagaimana kita melihat Kristus? Ya. Saudara-saudara, Kristus jalan kelepasan dalam konteks, ya, bukan membebaskan kita dari cobaan-cobaan. Makanya orang waktu, kalau tidak salah ya, waktu selesai dibaptis sama seperti orang baru menikah. Mereka bilang, wah ini bukan akhir segala-galanya, ini adalah perjalanan. Makanya kalau kita datang kepada bahas tentang baptisan, orang dibaptiskan untuk meninggalkan dosa, tetapi setelah habis dibaptis, mungkin hangatnya 1-2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, tapi setelah itu berdosa lagi. Bagaimana? Ya, ini ada rangkaiannya ya, pelajarannya. Kita semua di dalam proses ketika kita tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita percaya bahwa tidak ada yang benar di dalam diri saya, ya, ketika kita percaya bahwa Kristus yang akan melakukan kebenaran di dalam diri saya, dan saya tidak mengambil kredit dengan perbuatan baik apapun yang saya lakukan untuk menyenangkan Tuhan, yang saya singgung tadi tentang keadaan di Pulau Bali, bahwa kita akan menghina Tuhan, kita akan membujuk Tuhan. Ya, Tuhan, saya mau bikin kebaikan, tapi selamatkan saya. Tuhan, inilah perbuatan-perbuatan saya. Ya, ini loh yang saya lakukan, saya ada kredit. Ini yang saya buat. Tadi sudah disinggung Brother Eric sama Brother Eding juga. Tidak ada, saudara. Tidak ada perbuatan saudara, perbuatan saya, ya, yang untuk membujuk Tuhan supaya saya diselamatkan. Tidak ada. Semua ini semata-mata kematian Kristus di kayu salib.
Semua ini semata-mata kasihnya. Di sini kita paham Yesus itu kasih. Ya. Kalau kita tetap di dalam firman Tuhan, ya, kita mengenakan Kristus melalui iman. Hanyalah oleh iman maka Kristus akan tinggal di dalam hati kita. Makanya saya tanya tadi, apakah saya percaya bahwa tidak ada yang baik di dalam diri saudara, di dalam diri saya tidak ada yang baik? Apakah kita percaya itu? Ya. Tetapi apakah kita dengan iman percaya bahwa Kristus pembebas itu yang akan menjadi penolong, yang benar-benar menjadi juru selamat dalam diri saya, sehingga saya bertumbuh di dalam kebenaran dari waktu ke waktu menjadi sempurna, ya, seperti Kristus pada akhirnya. Oke, kutipannya selesai sampai di sini. Sekarang silakan, ada yang mau bertanya, ada yang mau menjawab, ada yang mau menyanggah. Halo Kak. Ya, silakan. Ya, belajar tentang pembenaran oleh iman, seperti tadi juga sudah diulang kembali lagi bahwa kita itu tidak ada apa-apanya. Benar ya? Malahan menunjukkan bahwa kita itu orang-orang yang nothing, manusia karnal, seperti pembahasan kita pagi ini juga, kita adalah hamba dosa. Setiap perbuatan baik kita itu seperti kain lara di hadapan Tuhan. Benar kan? Nah, yang menjadi kita punya pertanyaan, apakah orang-orang yang mencoba kembali mengingatkan perbuatan baiknya kepada Tuhan adalah orang-orang yang mengalami pembenaran oleh iman? Kristi, bisa diulangi? Apakah orang-orang yang mengingatkan? Ya, mencoba. Ya, dia mencoba kembali mengingatkan perbuatan baiknya kepada Tuhan adalah orang-orang yang mengalami pembenaran oleh iman? Ya atau tidak? Oke, jadi saya ini mengingatkan Tuhan, Tuhan, saya sudah berbuat baik loh sama engkau. Saya sudah berbuat baik kepadamu, Tuhan. Begitu maksudnya. Saya mengingatkan. Iya. Tuhan, bahwa saya ada berbuat baik. Saya sudah buat penurutan kepada rumah Tuhan, saya sudah bikin ini, saya sudah melayani, lain sebagainya. Dia utarakan, dia coba kembali ingatkan kepada Tuhan. Apakah orang-orang seperti demikian orang-orang yang mengalami pembenaran oleh iman? Oke, saya mau baca firman Tuhan sebelum teman-teman yang lain mungkin bisa bantu menjawab. Ada firman Tuhan yang saya mau baca di sini. Sebentar ya, saya buka dulu di maaf, sebentar ya. Oke, di Matius 7, tadi sudah saya singgung juga, tapi nggak apa-apa, saya mau baca lagi ya. Matius 7, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, kehendak Bapa. Pada hari-hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tuhan, bukankah saya melayani orang sakit? Bukankah saya menyumbang gereja? Tuhan, bukankah saya hadir di setiap jam-jam kebaktian? Bukankah saya setia menjalani tugas saya sebagai diaken, sebagai ketua jemaat, sebagai pendeta? Tuhan, saya lakukan itu loh Tuhan. Nah, ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, ada saudara-saudara yang lain mau jawab? Oke, berarti kalau menurut Matius 7 itu tidak wajar bilang seperti itu kepada Tuhan ya? Mengingatkan perbuatan baik. Begitu? Atau? Begini, di sini, di Matius 7, yang dia akui dirinya dia. Kreditnya dia. Tuhan, bukankah kami, bukankah saya Tuhan? Bukankah saya, demi namamu, bukankah saya? Itu yang ditekankan di situ. Tuhan bilang, enyalah engkau pembuat kejahatan. Kalau kita datang kepada righteousness by faith, I'm nothing. Saya bukan apa-apa. Perbuatan baik saya itu kain melara.
Tadi yang sudah Kristi singgung. Oke, ada yang Kristi mau bilang? Iya, karena kita sempat baca juga ada beberapa tokoh yang di Alkitab ya, dia mencoba kembali mengingatkan dia punya perbuatan baik, apa yang dia sudah buat sama Tuhan, buat terhadap rumah Tuhan. Jadi makanya mungkin ada beberapa versi ya, kalau di Matius 7 itu tentang diri, tapi kalau tokoh-tokoh Alkitab yang lain Ya, berarti coba mengingatkan Tuhan tapi dalam versi yang lain begitu, atau bagaimana pandangannya? kita harus melihat konteks. Konteks pembahasan ketika dia menyampaikan kepada Tuhan apa yang dibuat untuk Tuhan itu dalam konteks apa? Contohnya siapa? Raja ya, atau siapa? Nabi ya. Kita harus lihat konteksnya. Oh, oke, saya mengerti. Oke, thank you. Ya, jadi kita lihat konteks dari apa. Jadi bukan kita melihatnya dari semua yang kita mengingatkan Tuhan itu adalah apa yang ya kredit buat kita ya. Mungkin ada contoh lain. Oke, ada saudara yang lain mau jawab? Berarti wajar ya kalau bilang begitu, tapi dalam konteks yang berbeda ketika mungkin berdoa kepada Tuhan itu bukan suatu hal yang kayak tidak diperbolehkan, tapi suatu apa ya, dalam keadaan yang wajar, tapi dalam konteks pemikiran yang lain gitu. Ayatnya jelas, kutipannya jelas sekali Kristi ya. Jangan ada kredit dari diri kita, itu jelas. Ya, perbuatan di Yesaya, perbuatan baik kita itu kain lara, itu jelas. Ya, jadi tidak ada sama sekali dari diri saya yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Ya. Tapi berbeda dalam kontekstual yang ketika saudara punya deal dengan Tuhan dalam satu pekerjaan dan Anda terhubung dengan Tuhan setiap saat, Anda berbicara dengan Tuhan, ya itu wajar-wajar saja. Ya, saudara pikir Henok itu tidak berdosa? Henok tidak berdosa. Henok berdosa, tetapi dia mencapai kesempurnaan karakter Kristus sehingga dia bisa ada di surga. Tapi ketika Henok, saya nggak tahu, tidak banyak berbicara Henok di hubungan Henok dengan Tuhan di Alkitab, tidak banyak diceritakan pengalaman bagaimana dia berbicara dengan Tuhan. Tapi di situ jelas dengan iman saya percaya Henok bergaul dengan Tuhan 300 tahun lebih. Ya, dia bergaul dengan Tuhan. Anda pikir apa saja yang Henok bicarakan dengan Tuhan setiap saat, setiap detik. Ya, contoh kayak kita sekarang, saya lagi bawa kendaraan apa saja, saya lagi nyangkul, saya lagi menanam dan segala macam, tapi saya sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Duh Tuhan, terima kasih ya, ternyata firman-Mu ya dan amin. Ini tumbuhan bertumbuh dengan baik. Ini Engkau yang menumbuhkan, kuasa-Mu yang menjadikan tumbuhan ini hidup. Ketika kita berbicara-bicara seperti itu di saat kita melakukan, kita sedang dalam keadaan berdoa, kita sedang dalam keadaan bergaul dengan Tuhan. Yang menjadi penyakit itu nggak terjadi terus, gitu loh. Kita berbicara dengan Tuhan berapa? 1 jam, 2 jam. Ya, hal keselamatan adalah bagaimana kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang tidak terputus. Oke, ada yang lain sebelum kita tutup? Pertanyaan-pertanyaan tambahan, silakan. Halo, putus-putus. Siapa ya kurang jelas? Suaranya Kak Joy. Oh, oke, Joy. Joy. Kalau bisa dengar Kak. Ya, ini sudah. Oke. Joy masih putus-putus. Masih putus-putus. Bisa dengar? Terus? Kak, jadi Oke, bisa. Oke atau masih putus? Sudah oke. Kalau putus nggak apa-apa yang lain, Jo. Apa bisa dengar atau? Bisa Joy. Ya, jadi mau kasih tanggapan yang tadi. Iya ya, mau kasih tanggapan yang tadi Kristi bilang. Jadi kalau kita lihat, memang betul yang tadi Kak Opin bilang, itu konteksnya apa? Kalau mau berbicara mengenai kebaikan, kalau kita lihat orang Farisi,
Mereka kan bilang kepada Tuhan kebaikan mereka, Tuhan saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah melakukan ini, saya tidak Joy, putus lagi Joy. dengan orang yang Joy, masih putus. berdosa Joy masih putus. dengan orang apa pemungut. Bilang lagi Kak. Oke. Ini silakan. Silakan. Nggak bagus. Nggak apa-apa Kak, kalau putus-putus just oke. Silakan ini Joy, silakan. So bisa. Oh, oke. Jadi kalau orang Farisi mereka berdoa menyampaikan kebaikan mereka. Kami tidak seperti orang pemungut cukai. Itu kan saya bayar perpuluhan, saya semualah kebaikannya diutarakan gitu. Jadi kalau mengutarakan kebaikan itu motifnya apa ya? Apakah dia membandingkan dirinya lebih baik dari orang lain? Ya. Atau menyampaikan perbuatan baiknya apakah untuk memperoleh kehidupan kekal? Nah, kita harus lihat dia punya konteksnya apa yang tadi Kak Opin bilang. Beda dengan misalnya Tuhan misalnya Salomo bikin rumah untuk Tuhan. Dia bilang betapa indahnya Ka'bah ini dan dia lakukan. Tapi dia tahu bahwa itu semua adalah pekerjaan Tuhan di dia. Jadi kita harus lihat ya motifnya itu apa. Apakah untuk meninggikan diri kah? Atau apakah untuk mengucap syukur akan apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita tambahkan selain ayat yang Kak Opin sudah Ya. Oke. Brother Dave, silakan. Ya, oke, saya mau coba bacakan saja di Lukas pasal 17 Ya. ayat 10 ya, seorang hamba ini. Ya. Demikian jugalah kamu, bahwa kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi ayat ini untuk saya pribadi, saat saya membaca ini dan ayat-ayat yang lain, baik itu di Yesaya 64 ayat 6, ya, Roma 3 dan sebagainya, Filipi dan sebagainya. Mengenai diri, kebaikan diri, kayaknya saya sudah mengerti dengan jelas bahwa saya ini adalah orang tak berguna. Ya. Itu sudah harus diimani, ya. Sehingga untuk mengatakan kepada Kristus pun dengan alasan apapun, baik itu untuk kebaikan atau untuk bagaimana dengan Tuhan, itu pun saya merasa tidak layak itu. Kalau saya. Ya, karena firman Tuhan ini harus diimani dengan benar. Ya. Jadi motifnya atau apanya, saya tidak juga menghakimi tadi yang bertanya atau apa. Coba kita belajar kembali melalui ayat-ayat firman Tuhan ini, kita renung. Setiap saat setelah saya belajar dari teman-teman di sini, gitu, saya setiap kali mau, misalkan contoh sederhana nih, yang sekarang ada perubahan yang saya rasakan dalam diri. Ya. Begitu saya menolong seseorang dan orang itu mengucapkan terima kasih saja, hati saya ini kayak menolak gitu. Saya bilang sama istri sama anak saya, kayak tidak layak kau berikan itu ucapan terima kasih, karena saya buat itu bukan karena saya gitu kan. Itu Tuhan yang kerjakan, katakan di Filipi ya, masalah ya. Kemauan, pekerjaan. Kalau dulu, brother, mungkin saat saya dibilang, oh Pak David, terima kasih Pak David, terima kasih ya atas ininya. Wah, saya mungkin tersenyum. ini fakta ya, fakta. Saya tidak bisa mau buat kepada saudara lain atau harus begitu. Ini fakta yang terjadi dalam diri saya pelan-pelan perlahan. Ya, jadi ucapan terima kasih itu saja, itu orang mengucapkan
kepada saya, kayak saya malas itu membalas, oh iya gitu. Malah ya cuma diam aja atau itu. Tapi kan saya bilang mana anak ya cuma menghargai saja, oh iya gitu. Tetapi bawaan dari dalam itu, aduh, itu saya sama manusia loh ya. Apalagi kepada Kristus dalam doa atau apapun, ya kayaknya bertolak belakang gitu. Kayak saya berpikir bahwasanya kayak kamu nyadari nggak dirimu? Kan begitu. Kesalehan, bahkan saya bilang mana anak saya dan kesalehan, kalau orang bilang saleh itu kan berarti bukan hanya perbuatan baik saja ya, mungkin di situ ketaatan kita yang kita pikir taat, datang ke gereja yang bilang tadi Brother Dolphin tadi, semua dilakukan, perpuluhan dikasih, semua. Dibilang Tuhan apa? Seperti pakaian lara, Kak Joy bilang seperti apa itu? Kalau orang Batak bilang daro-daro ya. Darah orang najis, darah orang perempuan setiap bulan itu ya. Daro-daro kalau kami bilang. Jadi bahasa kami kalau bilang itu daro-daro lah kesalahan kami. Orang Batak bilangnya daro-daro. Mungkin saudara saya Pak Haris orang Batak itu ngerti, itu dia tahu arti daro-daro itu. Jadi setelah itu kita imani, jadi kelayakan yang ada itu bahwa kita bisa berbuat itu dan harus mempunyai satu imbalan ataupun apapun, ucapan terima kasih saja kayaknya bertolak belakang. Sekarang ya, kalau dulu-dulu mungkin kalau bilang terima kasih, mungkin saya akan sambut dengan senyum gitu. Saya juga nggak tahu apakah itu karena kebanggaan diri, saya tidak tahu. Tapi kalau sekarang, setelah merenungkan ini, kayaknya nggak layak saya kalau bilang saya terima kasih. Itu ya, oke, itu aja. Terima kasih, brother. Puji Tuhan, Brother Dave, bahwa inilah hasil ketika kebenaran Kristus itu bekerja di dalam diri kita. Kita akan mengalami itu, kita akan melihat itu, ya. Bahkan kita merasa jijik, ya. Ketika ada perbuatan yang kita lakukan baik, yang seperti Brother Dave jelaskan tadi, itu pengalaman yang saya alami. Merasa jijik ketika di pikiran muncul, saya sudah berbuat baik. Oke, siapa tadi menyangka? Oke. Thank you Brother Dave. Tadi sudah kasih tambahan, puji Tuhan. Kalau mau ditanya maksud bertanya, kita juga dalam proses belajar ya di sini. Kita sama sekali tidak tahu apa. Kita hanya menyinkronkan apa yang sedang kita pelajari dengan apa yang kita ketahui di Alkitab. Jadi kita bertanya memang karena kita tidak tahu. Tapi puji Tuhan, terima kasih Brother Dave untuk tambahannya. Oke, thank you. Puji Tuhan. Ya mohon maaf kalau ada yang itu pengalaman saja. Silakan nanti ada bertanya juga kan. Mohon maaf juga kalau ada hal yang mungkin tidak ini ya. Mohon maaf ya. Saudara, saya pikir inilah ketika Kristus berada di dalam Bible study Anda, ya, yang keluar itu Kristus. Ya. Terima kasih Brother Haris tadi sudah menyampaikan pertanyaan. Maaf saya tidak langsung menjawabnya. Oleh karena saya tahu dalam Bible study ini Tuhan sendiri yang menjawab setiap pertanyaan kita. Tuhan sendiri yang menjawab setiap kebingungan kita. Tuhan sendiri yang menjawab ketidaktahuan kita. Saya pribadi tidak bisa menjawab apa-apa. Tapi di sini jelas yang tadi dipertanyakan ini. Hanya oleh iman maka Kristus akan tinggal di dalam hati kita. Ya, saya mengaminkan Sister Christy dalam pertanyaannya adalah tulus. Ya, dia memang bertanya ya karena tidak tahu. Brother Dave menyampaikan pengalamannya sesuai juga, saya mengalami hal yang sama, saudara. Inilah ketika hasilnya kita mengimani, ya, oleh pertolongan Tuhan kita memiliki iman Kristus dan kita mengimani apa yang menjadi firman-Nya. Ya, kita dibentuk perlahan-lahan, saudara. Apa nasihat yang boleh kita dapat di Sabat pagi ini adalah, ya, kebebasan dari hukuman akan datang kepada mereka yang tinggal di dalam Kristus Yesus. Dan kita mengenakan Kristus melalui iman. Ya, hanyalah oleh iman maka Kristus akan tinggal di dalam hati kita. Ini jelas, ini harga mati. Harga mati. Saudara tidak percaya firman ini, silahkan. Ya. Saya tidak percaya firman ini, silahkan. Jadi yang menjadi hal buat kita adalah apakah kita percaya firman ini? Ya. Dan nasihat kita di pagi hari ini, hanyalah oleh iman maka Kristus akan tinggal di dalam hati kita dan saudara. Ini yang saya bilang tadi on off, terhubung, terputus.
dan sebagainya. Oke, kita ada 2 menit. Siapa yang mau menyampaikan statement terakhir? Silakan. Setelah itu kita akan tutup. Nah, ini tadi Brother Haris bilang, masalahnya masih begitu banyak yang masih percaya dirinya orang yang baik, sehingga otomatis dia begitu yakin perbuatan dirinya dapat menyenangkan Tuhan. Beda kalau dia yakin hanya Tuhan satu-satunya yang baik, pasti dia akan jijik menceritakan reputasinya, karena pikirannya menyadari kehidupannya semuanya bau busuk. Saudara-saudara, apa yang statement baru dikatakan Brother Haris itu saya busuk. Dan biarlah statement-statement dan biarlah firman Tuhan yang kita dapat seperti ini untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Ya, saya kotor, saya jijik, saya jorok. Ya, semua itu Halo. saya. Oke, silakan, Brother Ebing. Terakhir, setelah itu kita akan tutup dalam doa. Ya, menanggapi statement yang tadi, Bro, dari Brother Haris. Jadi apakah ketika Tuhan membenarkan diri kita, itu terjadi di luar diri kita gitu. Jadi pembenaran yang bersifat imajinatif saja gitu. Apakah kalau misalnya saya dulu pembohong ya, ketika Tuhan membenarkan saya masih tetap pembohong nggak? Silakan. Ya, jadi kalau kita belajar ya dari pekabaran ini, pembenaran itu tidak terjadi di luar diri kita ya. Pembenaran itu terjadi di dalam diri kita, di dalam tubuh kita gitu, di dalam diri kita yang berdosa. Dan kalau saya pembohong di waktu yang lalu, ketika Tuhan membenarkan saya, ya otomatis saya menjadi tidak pembohong gitu. Dan apakah itu sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain? Orang lain akan merasakan. Kalau dulu saya biasa menipu orang, memperdaya orang, ketika saya dibenarkan, saya justru jadi orang yang sebaliknya. Dan saya menjadi orang yang terbuka kepada orang lain, bicara apa adanya. Ketika dalam keadaan sulit, ya saya lebih suka mengandalkan hikmat Tuhan daripada kelicikan-kelicikan saya gitu. Dan itu yang terjadi ketika kita dibenarkan gitu. Kalau kita dibenarkan, sementara kita mengaku dibenarkan atau dibenarkan oleh perbuatan Tuhan, tapi hidup di dalam dosa-dosa, itu namanya pembenaran imajinatif namanya ya. Yang mengalami dosa itu adalah kita yang real gitu. Dosa itu kita hadapi real di depan diri kita, di dalam diri kita, bukan di luar diri kita gitu. Jadi ketika Tuhan membenarkan kita, itu betul-betul mengubah kita, bukan sesuatu yang di luar diri kita, atau Tuhan hanya menghapus dosa kita di surga, tapi membiarkan kita tetap bergumul dengan dosa-dosa kita di bumi. Oh, ini tidak demikian ya. Kita telah belajar di bab-bab sebelumnya ya, dalam buku Christ and His Righteousness, pembenaran itu tidak hanya terjadi di surga, tetapi harus terjadi di dalam diri kita, mengubah diri kita secara radikal. Jadi itu ya yang kita bisa tambahkan untuk yang terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih Brother Ebing. Oke, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah apa yang kita pelajari saat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan tutup Bible study kita saat ini. Apakah Brother Ebing bisa pimpin kita dalam doa? Halo, boleh sedikit boleh? Dari Brother Haris. Jadi, ya. Silakan. Cuman mungkin 1-2 menit. Jadi setuju kan bahwa apa yang hilang di Eden itu, yang dialami oleh Adam dan Hawa sebelum jatuh itu boleh didapatkan orang berdosa, toh? Cuman itu saja sih. Setuju enggak? Itu saja. Kalau setuju ya sudah. Masalahnya kan tadi saya dengar ada komentar, ada penjelasan ya, bahwa apa yang hilang di Eden itu, yang dialami oleh Adam dan Hawa itu tidak mungkin dapat dimiliki oleh manusia sepenuhnya di dunia ini. Nah, ini teologi dari mana ini? Ya kan, begitu ceritanya. Itu yang saya mau konfirmasi gitu. Kalau apa yang dimiliki oleh apa yang hilang dari diri
Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa itu tidak mungkin dimiliki oleh manusia berdosa, ya nggak usah kita beragama begitu. Ngapain kan begitu? Kalau cuman kita berpikir, oh ya sudah, ya memang karena kita memang orang berdosa, ya jatuh bangun yang begitu, nggak akan ada goal-goalnya gitu kan, nggak ada tujuan kekristenan ini apa gitu kan. Karena apa? Yang kita yakini itu sesuatu yang buram gitu loh. Ya, kalau kita yakin sesuatu yang salah, ya otomatis apa yang kita lakukan pun akan salah semua. Begitu. Nah, sekarang kalau penjelasan dari Kak Ebing tadi ya, berarti setuju kan bahwa apa yang hilang di Eden itu mungkin dimiliki oleh manusia berdosa begitu. Ya seperti kita ini gitu. Ya kan? Itu saja sih, maksudnya saya yakin itu boleh dimiliki manusia. Itulah kekuatan Injil itu. Karena kalau bukan begitu ya nggak ada manfaat Injil itu, nggak ada apa-apanya gitu. Berarti sayang sekali lah kekuatan Injil itu tidak diyakini begitu. Ya, Cuma itu saja. Ya. terima kasih, Bro Haris. Jadi, apakah ini masalah waktu? Ya, kalau kita berbicara masalah waktu, bahwa apakah kita sudah bisa memilikinya sekarang? Kita dalam proses. Dan tadi yang Saudara Haris bilang benar, iman. Apakah kita mengimani kita sedang dalam proses untuk mencapai kesempurnaan Kristus? Ingat, kesempurnaan Kristus itu kesempurnaan di Eden loh. Kan karakternya. Jadi kita akan ada ya dalam proses. Dan kapan? Ketika kita mencapai kesempurnaan karakter Kristus. Makanya kita akan bisa ada di surga. Kalau kita nggak sempurna, ingat, kutipan bilang bahwa tidak ada satu titik noda dosa. Ya, yang kalau kita ada satu titik noda dosa, kita nggak akan pernah bisa ada di surga. Bagaimana mencapai itu? Inilah Kristus yang menjadi kebebasan, pembebas buat kita. Ya, siapa silakan tadi? Ada yang terakhir ya. Ya, halo. Ya. Brother Haris. Ya, jadi kalau kita berpikir demikian, ya yang penting itu saja, mau kesempurnaan itu diterima hanya dengan iman saja. Ya, jadi ini bukan standar yang dibuat manusia. Oh, dia ini pura-pura suci atau ini orang suci ya benar-benar. Bukan begitu. Artinya standar ini bukan standar yang ditentukan oleh manusia, tapi ini standar Tuhan sendiri begitu. Yeah. Jadi kalau bisa saja kita begini ya, memang ada yang seperti ini bilang begini, kalau kita semakin dekat dengan kemuliaan Tuhan, sama seperti para nabi dan rasul, ya mereka justru makin melihat kelemahan mereka. Mereka merasa bahwa mereka itu benar-benar orang berdosa gitu kan. Perasaan mereka semakin merasa bahwa mereka lah yang paling berdosa. Ya itu pengalaman secara pribadi, tapi kita nggak boleh mengukur orang dengan standar kita. Ini belum benar-benar suci ini. Nah, begini, kesucian itu memang ya itu standar Tuhan untuk manusia berdosa begitu. Dan ini konsep ini harus juga diyakini begitu, bahwa orang berdosa itu bisa jadi benar hanya dengan iman saja gitu, hanya dengan percaya gitu. Nah, ini bukan saya kira bukan imajinasi ya, bukan juga penghiburan semata begitu, tapi itu kan kenyataan yang Tuhan buat dalam setiap orang berdosa toh begitu. Nah, itu saja yang paling penting, bahwa kemerdekaan itu, kebebasan itu mutlak dapat dimiliki manusia berdosa. Ya, kalau dia percaya ya itu bisa jadi bagiannya gitu. Ya, amin. Ya, itu. Amin. Ya. Terima kasih Brother Haris sudah menambahkan konklusi kita di pagi Sabat ini. Baik, kita akan tutup. Brother Ebing bisa pimpin kita dalam doa. Apakah available? Oke. Ya. Silakan teman-teman. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami, anak-anak-Mu, untuk mempelajari akan firman-Mu, akan kebenaran yang Tuhan rindukan. Kami
kami mengerti. Dan terima kasih Tuhan untuk hikmat dan pengertian, untuk Roh Kudus yang selalu membimbing kami dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-berkat yang menjadi bagian kami saat ini dalam Bible Study ini. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga untuk Brother Dolphin yang sudah memimpin kami dalam Bible Study ini. Biarlah berkat-berkat surga, hikmat dan kuasa boleh selalu menjadi bagiannya dan bagian keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Bible Study ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Brother Eding, terima kasih saudara-saudara sekalian. Terima kasih semuanya.